Hai Universe, welcome back again. Di video ini gue bakal lanjutin maraton Harry Potter kita nih. Seri kedua ini bertajuk Harry Potter and the Chamber of Secret. So, sebelum melanjutkan, warning lagi nih bagi kalian yang belum pernah nonton film ini secara utuh, karena tentunya video ini berisi full spoiler content. Disutradarai oleh orang yang sama, seri kelanjutan dari Harry Potter ini dirilis setahun setelah seri pertamanya, tepatnya di tahun 2002. Lalu dari segi karakter dan pemerannya pun juga nggak ada yang berubah. Ya meskipun ada beberapa karakter tambahan, tapi film ini bakalan tetap berfokus dengan karakter utama kita, siapa lagi kalau bukan Harry Potter serta dua sahabatnya, Ron Weasley dan Hermione Granger. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk intro dulu. Cerita dimulai dengan Harry yang harus melewati libur musim panasnya di rumah keluarga Dursley, yang tentu saja sangat membosankan. Saat itu Harry yang sudah ngebet banget pengen balik lagi ke Hogwarts mendapatkan tamu nggak diundang, yaitu seorang peri rumah bernama Dobby. Yang mana dia meminta Harry buat nggak balik lagi ke Hogwarts tahun ini, dikarenakan bakal ada bahaya besar yang ngincer dia di sana. Oh ya, peri rumah ini semacam kayak budak atau pembantu di rumah penyihir, dan di akhir cerita diketahui kalau Dobby ini aslinya milik keluarga Malfoy. Harry yang gak mau nurutin permintaan dari Dobby tetap bersikeras mau cepet-cepet balik ke Hogwarts. Lalu Dobby pun berulah hingga membuat Paman Vernon marah serta ngurung Harry supaya gak bisa balik lagi ke Hogwarts. You're never going back to that school, and never! Kemudian saat Harry kebingungan gimana caranya balik lagi ke Hogwarts, tiba-tiba datanglah Ron Weasley bersama saudaranya Fred dan George mengendarai mobil terbang untuk menyelamatkan serta mengeluarkan Harry dari rumah keluarga Dursley. Di rumah Ron, Harry dibuat takjub dengan pemandangan dari rumah keluarga pure penyihir ini. Dia juga disambut hangat oleh kedua orang tua Ron. Lalu setelah selesai sarapan, mereka semua kedatangan seekor burung hantu yang membawakan list buku pelajaran baru mereka di sekolah. Nggak nunggu waktu lama, Ibu Run langsung ngajakin semuanya untuk pergi membeli buku tersebut ke Diagon Alley menggunakan bubuk flow, sebuah transportasi magic yang memungkinkan kita untuk pergi kemana aja dengan cepat dengan cara menaburkan bubuk khusus di perapian. Lanjut, Harry yang memang baru kali ini menggunakan metode transportasi kayak gini malah tersesat di Knockturn Alley. Namun untungnya Hagrid juga kebetulan pas lagi ada di sana, hingga Harry pun segera diantarkan ke tempat teman-temannya di toko buku miliknya Gilderoy Lockhart. Oh ya, si Gilderoy ini juga bakalan jadi guru baru di Hogwarts untuk menggantikan Profesor Quirrell. Harry Potter! Singkat cerita, setelah selesai membeli semua buku-buku tersebut, kini tibalah saatnya buat siap-siap balik lagi ke Hogwarts. Seperti biasa di stasiun King Cross, mereka semua bergantian masuk ke peron 9/3/4. Termasuk kedua orang tua Ron yang juga ikut buat nganterin Ginny Weasley yang kebetulan baru ngedaftar di Hogwarts tahun ini. Cuman anehnya saat giliran Harry dan Ron, portalnya malah tiba-tiba ketutup dengan sendirinya, sedangkan kereta Hogwarts Express sudah hampir jalan. Nggak kehabisan akal, dua bocah ini langsung inisiatif buat memakai mobil terbang milik ayahnya Ron dan segera mengikuti Hogwarts Express dengan mobil tersebut. Cuman tanpa sadar aksi mereka itu sempat kelihatan sama beberapa muggle yang ada di sana. Kemudian setibanya mereka di Hogwarts, tiba-tiba tombol untuk mendarat mendadak rusak, hingga mobilnya pun mendarat tepat di atas pohon dedalu ajaib yang terkenal bisa menyerang. Benar saja, pohon tersebut seketika langsung menyerang mereka, hingga mobil pun hancur berat dan tongkat sihir Ron juga hampir patah. Beruntung mereka masih bisa selamat dari kejadian ini meskipun harus kehilangan mobilnya. Setelah dari situ masalah masih berlanjut nih. Profesor Snape marah besar karena kelakuan mereka terbang di hadapan para muggle yang sudah langsung masuk koran Daily Prophet hari ini. Mereka berdua hampir aja dikeluarin dari sekolah. Beruntung Profesor McGonagall yang merupakan pimpinan asrama Gryffindor cuma sebatas ngehukum serta ngirimin surat peringatan kepada orang tua mereka. Pagi harinya mereka semua memasuki kelas pertama di tahun kedua ini. Bersama Profesor Sprout mereka mempelajari tanaman Mandrake, yang konon katanya tangisan dari tanaman Mandrake dewasa bisa ngebunuh orang yang mendengarnya.
Lalu kemudian di kelas kedua hari itu mereka bertemu dengan pengganti dari Profesor Quirrell, yaitu Profesor Gilderoy Lockhart yang ngajar pertahanan terhadap ilmu hitam. Dan dari penilaian Golden Trio sepertinya guru baru ini terlihat agak dungu serta konyol juga, tapi sok keren gitu. Pesky pixie pest Anobi! Lanjut scene berpindah ketika Harry bersama dengan tim Quidditch Gryffindor mau latihan, dan tentunya sudah booking lapangan juga. Cuman ternyata lapangannya sudah disabotase oleh tim Slytherin atas campur tangan Profesor Snape dengan dalih untuk ngelatih seeker baru mereka, Draco Malfoy. Di sini Draco juga ngatain Hermione sebagai mudblood. Harry yang bingung kemudian dijelaskan oleh Hagrid kalau ada sebagian dari keluarga pureblood atau darah murni penyihir yang gak suka dengan penyihir dari kalangan keluarga Muggle. Makanya mereka sampai dikatain dengan mudblood atau darah lumpur. Dan salah satunya adalah keluarga Malfoy. Mereka memiliki pandangan kalau yang berhak untuk mempelajari ilmu sihir haruslah dari kalangan keluarga pureblood. Earlier, harder, and longer. Train their new seeker. You've got a new seeker. Who? 2001s. How did you get those? Uh-oh, I smell trouble. Malam harinya Harry yang baru aja selesai ngebantu Profesor Gilderoy Lockhart di ruangannya hendak balik ke asrama. Di koridor tiba-tiba dia mendengar suara aneh yang misterius. Lalu Harry pun mengikuti suara tersebut dan kemudian bertemu dengan Ron sama Hermione di jalan. Tapi yang anehnya mereka berdua malah nggak ngedengar suara apapun di sana. Dibantu dua sahabatnya, Harry lanjut mencari sumber dari suara itu hingga akhirnya menemukan barisan laba-laba kecil yang menuju keluar kastil. Berbarengan dengan itu di lorong yang sama, Golden Trio juga melihat kucing peliharaan milik penjaga sekolah sudah dalam keadaan nge-freeze dan tergantung di tiang. Di sampingnya ada tulisan dari darah yang berbunyi, Chamber of Secrets sudah dibuka, musuh sang pewaris waspadalah. Lalu nggak lama kemudian, semua orang pun datang ke tempat tersebut hingga akhirnya mereka bertigalah yang tertuduh. Cuman karena nggak cukup bukti, Golden Trio terbebas dari segala hukuman. It's him that's done it. However, yes, Miss Granger. Keesokan harinya di saat pelajaran Profesor McGonagall, Hermione pun menanyakan apa itu Chamber of Secret. Lalu dari cerita beliau mereka tahu kalau 1000 tahun yang lalu Hogwarts didirikan oleh 4 penyihir hebat di zaman itu. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan juga Salazar Slytherin, yang kini akhiran dari nama mereka semua dijadikan sebagai nama asrama di sekolah. Kemudian setelah itu Salazar Slytherin ngutarain pendapatnya nih, kalau yang boleh mempelajari ilmu sihir di Hogwarts haruslah dari keluarga pureblood. Pendapat ini tentu saja ditentang sama 3 pendiri lainnya, hingga akhirnya Salazar yang marah memutuskan untuk keluar meninggalkan Hogwarts. Cuman sebelum dia pergi, dia ninggalin ruang rahasia yang berisi monster mengerikan di dalamnya, dan tempat tersebut dikenal dengan Chamber of Secret. Tempatnya sudah sering dicari, namun gak pernah ditemukan sampai sekarang. Konon katanya suatu hari bakalan ada keturunan dari Salazar Slytherin yang bisa menemukan serta membuka tempat tersebut, hingga ngendaliin monster di dalamnya buat ngabisin semua muggle yang bersekolah di Hogwarts. Setelah mendengarkan cerita ini, Golden Trio menyimpulkan kalau kemungkinan terbesar orang yang sudah membuka Chamber of Secret adalah Draco Malfoy, karena dia dan juga ayahnya sangatlah membenci Muggle ataupun Mudblood. Asumsi mereka juga diperkuat dengan fakta kalau keluarga Malfoy selama berabad-abad selalu menempati asrama Slytherin. Dari sini mulai lagi nih, 3 bocah nekat ini nyelidikin urusan yang harusnya bukan urusan mereka bertiga. Lalu Hermione pun berencana untuk bikin Ron sama Harry berubah wujud sementara menjadi teman dekat Draco, supaya bisa ngorek informasi penting tentang Chamber of Secret dengan menggunakan ramuan Polyjuice. Sebuah ramuan yang bisa membuat kita berubah wujud sementara dengan bantuan rambut dari korbannya. Cuman untuk bikin ramuan tersebut butuh waktu sebulan baru bisa jadi. Di hari berikutnya, tibalah saatnya buat pertandingan Quidditch, yang mana kali ini kembali mempertemukan 2 rival abadi, tim Gryffindor versus tim Slytherin. Tim Slytherin yang bertanding menggunakan sabuk keluaran terbaru pemberian dari Lucius Malfoy berhasil unggul sementara dari Gryffindor. Namun kejadian aneh kembali terulang. Kali ini Bludger yang harusnya ngejar semua pemain kini cuma terfokus buat ngejar Harry seorang. Hingga akhirnya duel melawan Draco buat ngejar Snitch pun tiba.
Sambil dikejar Bludger yang menggila, dua Seeker muda ini pun saling mengejar serta bertarung habis-habisan di sana. Hingga akhirnya Harry yang berhasil nangkep Golden Snitch dan memberikan kemenangan bagi tim Gryffindor, meskipun tangannya harus patah akibat kehantam sama Bludger. Lalu Profesor Lockhart dengan gaya sok hebatnya itu datang menawarkan diri untuk membenerin tangan Harry. Bukannya nyembuhin, si goblok sok hebat ini malah bikin tulang lengan Harry jadi menghilang serta jadi lentur kayak karet. Karenanya Harry pun terpaksa harus bermalam di rumah sakit buat beberapa hari. Brachiam. Emendo. Not you. Boy, he doesn't know what he's saying. Now, There's no bones left. happened. But the point is... Kemudian saat malam hari di rumah sakit, Harry yang gak bisa tidur kembali mendengar suara bisikan aneh misterius itu lagi. Lalu secara tiba-tiba Dobby pun datang. Dia keceplosan ngaku kalau dialah yang sudah memantrai Bludger tersebut buat ngejar Harry. Dan dia juga yang sudah menutup portal di peron 934 kemarin. Dobby melakukan semua itu agar Harry meninggalkan Hogwarts sekarang juga, karena sekarang ada bahaya besar yang sedang ngincer Harry di Hogwarts dan sejarah akan berulang. Mendengar sejarah akan berulang, Harry langsung menyimpulkan kalau dulu Chamber of Secrets sudah pernah kebuka. Hello? Not kill you, sir. Never kill. Dobby had to iron his hands. Is it? Keesokan harinya Harry yang sekarang udah sembuh berkumpul lagi bareng Ron sama Hermione di kamar mandi gak kepake untuk ngecek ramuan Polyjuice yang mereka bikin kemarin. Ya biar bisa cepet-cepet ngorek informasi dari Draco tentang siapa sebenarnya pewaris sejati Slytherin. Lanjut, karena masalah misterius yang akhir-akhir ini selalu terjadi di Hogwarts, hari itu Profesor Snape bersama Profesor Gilderoy ngumpulin semua murid buat belajar tarung. Lalu setelah dua guru tersebut selesai menunjukkan cara duel yang benar, Draco dan Harry ditunjuk buat duel pertama. Mereka berdua pun saling berbalas mantra yang sama-sama hebat. Draco terlempar jauh ke belakang hingga akhirnya dia ngeluarin ular buat nyerang. Spontan tanpa sadar Harry ngajak bicara ular tersebut supaya nggak nyerang siapapun di ruangan ini. Tapi yang dia nggak tahu kalau kemampuan Parseltongue tersebut bukanlah kemampuan biasa. Hal tersebut sangatlah langka di dunia sihir. Terlebih orang terakhir yang diketahui memiliki kemampuan tersebut adalah Salazar Slytherin. Akibatnya sekarang semua orang pun jadi nyangka kalau Harry adalah cucu cicitnya Salazar Slytherin. Bahkan sekarang udah nggak ada lagi yang mau temenan sama dia selain Ron sama Hermione. Rictus Emperor! Inverte Status! Serpent Sortier! Kemudian saat Harry lagi jalan sendirian di lorong, dia kembali mendengar suara misterius seperti kemarin. Dan lagi-lagi ada seorang temennya yang nge-freeze di sana. Harry pun sebagai satu-satunya orang yang ada di lorong tersebut kembali tertuduh. Meskipun sudah berusaha buat menjelaskan detail kejadiannya, kali ini Profesor McGonagall sudah nggak bisa berbuat banyak lagi. Hingga beliau langsung menyerahkan Harry kepada kepala sekolah. Beruntung kepala sekolah masih mempercayainya saat itu, dan beliau cuma menanyakan apakah Harry tahu sesuatu tentang masalah yang sedang terjadi di sekolah akhir-akhir ini. Tapi karena Harry menjawab nggak tahu apa-apa, beliau langsung mempersilahkannya balik ke asrama. Tepat saat malam Natal, ramuan Polyjuice pun sudah jadi. Mereka bertiga segera memulai rencananya. Setelah Crabbe dan Goyle, antek-anteknya Draco berhasil mereka buat pingsan agar bisa ngambil rambutnya dan berubah wujud jadi mereka. Dengan rupa Crabbe dan Goyle, Ron sama Harry pergi menemui Draco untuk mencari beberapa informasi penting darinya. Lalu di ruang rekreasi Slytherin, Draco mengungkapkan kalau dari cerita ayahnya 50 tahun yang lalu Chamber of Secrets sudah pernah dibuka, hingga mengakibatkan seorang murid perempuan keturunan Muggle mati saat itu. Tapi tentunya bukan disebabkan oleh Draco ataupun ayahnya. Lalu karena efek dari ramuan Polyjuice sudah hampir habis, mereka berdua segera balik dan menceritakan semuanya kepada Hermione. Lanjut malam berikutnya, ketika Ron sama Harry lagi jalan berdua, mereka ngelihat genangan air di lantai yang mengarah ke kamar mandi nggak kepake. Lalu saat didatangi di sana, mereka mendapati kalau si hantu Myrtle Merana lagi nangis karena ada yang nimpuk dia pakai buku. Harry pun lantas ngambil buku tersebut dan ngebawanya ke kamar. Di sampul depan buku harian kosong tersebut bertuliskan nama Tom Marvolo Riddle. Ya, buku ini kosong semua, nggak ada isinya sama sekali.
Lalu iseng Harry menuliskan namanya sendiri di sana, dan ajaibnya buku tersebut membalas tulisan dari Harry. Sadar ini buku ajaib, Harry lanjut menanyakan tentang Chamber of Secret di sana. Luar biasanya buku ini tahu dan langsung ngebawa Harry melihat kejadian 50 tahun lalu di Hogwarts. Harry tiba tepat di saat mayat seorang murid perempuan Muggle yang mati hari itu dibawa. Lalu setelah itu dia mengikuti Tom Riddle pergi ke sebuah ruangan. Ternyata di sana ada Hagrid yang kebetulan lagi bersama anak tarantula raksasa peliharaannya. Tom lantas menuduh Hagrid lah yang sudah ngebuka Chamber of Secret saat itu, dan tarantula bernama Aragog sebagai monster Slytherin. Lalu kemudian tanpa tahu kelanjutannya, Harry tiba-tiba dibawa kembali ke keadaan sekarang. Harry pun langsung menceritakan semuanya kepada dua sahabatnya, tapi mereka berdua masih nggak percaya kalau sahabat mereka Hagrid adalah orang yang sudah membuka Chamber of Secret 50 tahun yang lalu. Mereka yang saat itu sedang berada di luar asrama segera balik ketika Neville memanggil, karena ada seseorang yang sudah ngacak-ngacak kamar tidur mereka dan ternyata buku harian Tom Riddle lah yang hilang di sana. Lanjut esok harinya pertandingan Quidditch antara Gryffindor melawan Hufflepuff mendadak dibatalkan, karena hari itu terjadi lagi serangan baru. Lalu Harry sama Ron segera diajak ke rumah sakit, karena kali ini korbannya adalah sahabat mereka berdua yaitu Hermione Granger. Kemudian setelah itu Profesor McGonagall mengumumkan peraturan baru di sekolah kalau semua murid dilarang berada di luar asrama selain jam pelajaran. Beliau juga bilang kalau kejadian seperti ini terus berlanjut, kemungkinan terburuk sekolah bakalan ditutup buat selamanya. Sepeninggal Hermione, kini tinggallah Ron sama Harry yang harus melanjutkan penyelidikan ini. Melanggar peraturan serta memakai jubah gaib, mereka berdua menyelinap malam-malam ke rumah Hagrid buat nanyain kejadian 50 tahun lalu. Sebelum sempat mendengarkan penjelasan dari Hagrid, mereka berdua segera disuruh buat sembunyi di balik jubah gaib lagi. Karena tiba-tiba Profesor Dumbledore serta Menteri Sihir juga mendatangi Hagrid malam itu. Kedatangan Menteri Sihir tak lain adalah untuk menangkap Hagrid sekarang juga, dan kali ini Dumbledore sudah nggak bisa lagi ngebantuin Hagrid seperti kejadian 50 tahun lalu. Kemudian belum selesai urusan Hagrid, datang lagi Lucius Malfoy ke sana. Dia membawakan surat pemecatan terhadap Dumbledore yang sudah ditandatangani oleh beberapa dewan karena beberapa kejadian mengerikan saat ini di Hogwarts. Fix Hogwarts benar-benar terancam sekarang. Lalu sebelum Hagrid dibawa ke penjara Azkaban, dia mengisyaratkan kepada Harry dan Ron buat ngikutin komplotan laba-laba kalau mau tahu cerita sesungguhnya. Tanpa mikir panjang, dua sahabat ini segera mengikuti barisan laba-laba kecil menuju hutan terlarang, dan ternyata mereka dibawa ke sarangnya Aragog. Laba-laba raksasa peliharaan Hagrid yang dituduh sebagai monster Slytherin penghuni Chamber of Secret 50 tahun lalu. Aragog langsung membantah kalau dialah yang udah ngebunuh gadis Muggle waktu itu. Dia juga nyeritain kalau gadis Muggle tersebut ditemukan mati di dalam kamar mandi setelah dibunuh oleh makhluk kuno yang juga ditakutinya. Sekarang jelaslah sudah kalau 50 tahun lalu Hagrid cuma difitnah ngebuka Chamber of Secret. What? Ready when you need her. Seakan menemukan jalan buntu, esok harinya mereka berdua kembali mengunjungi Hermione di rumah sakit. Di luar dugaan, sebelum nge-freeze, sahabatnya ini ternyata sudah meninggalkan petunjuk penting buat Ron sama Harry. Dia meninggalkan sebuah kertas di tangannya yang baru aja disadari Harry. Lewat kertas tersebut mereka tahu kalau monster Slytherin adalah seekor ular basilis yang bisa membunuh hanya dengan sekali tatapan langsung. Itulah sebabnya ketika Hermione ditemukan kemarin, dia lagi megang cermin. Kemungkinan Hermione melihat ular tersebut cuma lewat pantulan cermin, maka dari itu dia nggak langsung mati dan cuma nge-freeze. Lewat kertas itu juga Hermione bilang kalau selama ini ular basilis berkeliaran lewat pipa pembuangan air, dan hantu Myrtle merana di kamar mandi nggak kepake adalah korban 50 tahun lalu yang arwahnya tetap berada di sana. Kemudian tiba-tiba ada pengumuman yang menyuruh semua murid agar segera balik ke asrama masing-masing. Di perjalanan, Harry sama Ron melihat para guru sedang berkumpul, karena ada pesan baru di dinding yang bertuliskan kerangkanya akan terus berada dalam chamber selamanya. Ternyata sudah ada seorang murid yang diculik ke dalam chamber, dan orang tersebut adalah adik Ron sendiri yaitu Ginny Weasley. Kemudian Profesor Gilderoy yang kemarin sempat sok keren bilang kalau dia sudah tahu di mana letak Chamber of Secret, diminta oleh semua guru lainnya buat segera menyelesaikan masalah ini. Karena itu Harry sama Ron langsung mendatangi Profesor Gilderoy untuk ngasih tahu beberapa informasi penting yang mereka tahu tentang Chamber of Secret.
Tapi betapa kagetnya mereka, ternyata si dungu ini malah berkemas serta berniat buat pergi ninggalin Hogwarts dalam keadaan kacau. Dia juga ngaku kalau selama ini cerita heroik yang dia tulis di buku-bukunya adalah palsu. Cuman dia memiliki sebuah mantra khusus yang bisa ngambil memori seseorang, lalu menuliskannya ke buku seolah-olah itu adalah pengalaman dia sendiri. Tapi meskipun gitu, Harry sama Ron tetap memaksa Gilderoy untuk membantu mereka menemukan Chamber of Secrets serta menyelamatkan Ginny dari sana. Mereka lalu memulainya dari kamar mandi gak kepakai di tempat hantu Myrtle merana berada. Di sana Harry segera menanyakan kepadanya gimana caranya dia mati dulu. Dan benar saja si Myrtle ini memanglah korban dari kejadian 50 tahun lalu. Karena dia mati setelah melihat sepasang mata ular basilis dari arah Wastafel secara langsung. Kemudian di Wastafel tersebut ternyata ada sebuah logo ular. Lalu setelah ngikutin saran dari Ron buat menggunakan bahasa ularnya, Harry pun berhasil. Karena Wastafel tersebut langsung ngebuka dengan sendirinya dan nunjukin sebuah lorong yang menuju bawah bangunan. Segera mereka bertiga memasukinya dan tiba di lorong bawah tanah. Di sini Gilderoy yang pura-pura pingsan berhasil mengambil tongkat sihir milik Ron. Lalu saat dia memantrai Harry untuk mengambil ingatannya, mantra tersebut malah berbalik ke dirinya sendiri gara-gara tongkat Ron yang hampir patah. Hingga mengakibatkan langit-langit di sana runtuh serta memblok jalan, hingga Ron sama Harry pun akhirnya terpisah. Lalu Harry menyuruh Ron buat nyingkirin batu reruntuhan tersebut supaya nanti bisa dilewati kembali. Sementara itu dia pergi sendirian ke Chamber of Secret buat nyelamatin Ginny. Di depan pintu Chamber of Secret yang masih ketutup, Harry menggunakan bahasa ular lagi buat membukanya. Di dalam ruangan terlihatlah Ginny yang sudah dalam keadaan pingsan. Harry pun segera mendatanginya dan di sana ternyata sudah ada Tom Riddle persis seperti orang yang dia lihat di kenangan 50 tahun lalu. Riddle kemudian mengakui kalau dialah pelaku 50 tahun lalu serta dia jugalah yang sudah memanipulasi Ginny buat menulis pesan-pesan di dinding. Dan terakhir yang paling mengagetkan Harry adalah kalau Tom Riddle sebenarnya adalah Voldemort muda yang mencoba bangkit kembali. Riddle menyimpan sebagian dari jiwanya ke dalam buku harian tersebut, lalu sekarang dia bisa berbentuk manusia karena menyerap inti dari kehidupan Ginny. Itu artinya semakin lemah Ginny maka semakin cepat pula dia bisa bangkit kembali dan akhirnya Ginny Weasley bakalan mati. Tom segera memanggil ular basilis buat menyerang Harry serta menertawakannya karena Dumbledore sebagai orang yang paling dipercayai Harry cuma mengirimkan Fawkes si burung phoenix-nya dan sebuah topi seleksi. Kemudian tawa Riddle terhenti ketika Fawkes berhasil membutakan mata basilis agar Harry bisa bergerak leluasa karena udah nggak perlu takut lagi buat bertatapan langsung dengan mata ular tersebut. Cuman basilis tetaplah ular ganas mengerikan yang bisa menemukan Harry lewat pendengarnya. Harry yang terpojok lalu melihat sebuah bayangan pedang di dalam topi seleksi. Lalu ketika dicabut ternyata itu adalah pedang Godric Gryffindor. Dan dengan menggunakan pedang sakti tersebut, Harry berhasil membunuh monster Slytherin. Meskipun tangannya juga harus terkena racun dari ular tersebut hingga membuat tubuhnya langsung gemeteran. Albus Dumbledore is the greatest sorcerer in the world. So this is what Dumbledore sends his great defender. Angata Slytherin. Lalu entah dapat ilham dari mana bocah berkacamata ini segera mencabut taring dari basilis lalu menusuk-nusukkannya ke buku harian Tom yang masih dipegang Ginny. Dan benar saja buku tersebut langsung mengeluarkan darah hingga berakibat Tom Riddle yang masih berupa memori serta belum selesai mengekstrak kehidupan Ginny secara perlahan melebur dan lenyap dari tempat tersebut. Sekali lagi Voldemort gagal untuk bangkit kembali. Lalu Ginny yang inti kehidupannya sudah nggak diserap lagi langsung bangun dari pingsannya. Lanjut Harry yang dalam keadaan sekarat dikarenakan racun dari basilis didekati oleh Fawkes. Burung unik ini lalu meneteskan air mata ajaibnya ke luka Harry dan seketika lukanya pun langsung menghilang hingga akhirnya mereka semua bisa keluar dengan selamat. Keesokan harinya Ron sama Harry dipanggil oleh kepala sekolah yang sudah ditugaskan kembali ke ruangannya. Dan beliau memberikan sebuah bintang tanda jasa dari sekolah karena telah berhasil menggagalkan kebangkitan Voldemort serta menyelamatkan Hogwarts untuk yang kedua kalinya. Lalu Ron segera disuruh buat mengirim surat pembebasan Hagrid ke Azkaban dan dia pun balik duluan dari sana. Kemudian Harry yang masih di situ akhirnya tahu kalau kemampuan berbahasa ularnya bukanlah karena dia keturunan dari Salazar Slytherin, melainkan itu semua dikarenakan Voldemort yang secara nggak sengaja sudah mentransferkan sedikit kekuatannya sewaktu dia mau ngebunuh Harry ketika bayi. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba Lucius Malfoy masuk bareng Dobby yang ternyata adalah miliknya keluarga Malfoy.
Kelihatan banget Lucius kecewa berat karena Dumbledore sudah balik lagi ke kursi headmaster serta Harry yang berhasil mengalahkan monster Slytherin. Kekesalan Lucius nggak sampai situ aja. Dengan sedikit kecerdikannya, Harry berhasil bikin Lucius ngasih kaos kaki bekas ke Dobby, yang mana sejatinya seorang peri rumah kalau dikasih pakaian berarti dia merdeka. Akhirnya Dobby pun sudah nggak harus lagi mengabdi di keluarga majikan yang super duper ngeselin itu. Dobby is free. You shall not harm Harry Potter. Selanjutnya di aula besar, headmaster ngumumin kalau sekarang bahaya besar sudah berakhir serta sekolah sudah aman. Dan semua murid yang nge-freeze juga sudah berhasil disembuhkan berkat jus mandrake-nya Profesor Sprout. Lalu film pun ditutup dengan masuknya Hagrid yang tentunya juga dibebaskan dari Azkaban, serta mendapatkan aplaus dari semua orang di ruangan tersebut. The end. Sorry I'm late. Well, selesai juga nih alur cerita film kedua. Ending yang lagi-lagi membuat Golden Trio tambah terkenal karena udah jadi pahlawan Hogwarts untuk yang kedua kalinya. So, ikutin terus updatean dari channel ini buat lanjut ke alur cerita film ketiga Harry Potter. Dan tentunya untuk film-film seru lainnya juga ya, Universe. So, makasih banyak ke kalian yang udah luangin waktu nonton video ini. Like jika kalian suka, gua Zai pamit. See you!